Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aisyah Nurul Ihsan, atau kalian bisa memanggil saya Bu Ais, pada mata pelajaran Humas dan Keprotokolan kelas 12 jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Sudah siap ya untuk kita belajar hari ini? Semoga kalian terus semangat dan rajin dalam belajar, karena belajar merupakan aset kita di masa depan. Sebelum belajar, jangan lupa untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait materi notula rapat. Saya rasa karena kalian sudah kelas 12 jurusan OTKP, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan apa itu notula rapat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait definisi notula rapat, fungsi notula rapat, jenis notula rapat, tugas dari notulis, keahlian yang dimiliki notulis, hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika membuat notula, serta pembuatan notula rapat yang terdiri dari susunan, teknik, sistematika, dan prosedur dalam pembuatan notula rapat. Pertama, kita akan membahas tentang definisi notula rapat. Hayo, di sini siapa yang masih bingung dengan apa itu notula, notulen, dan notulis? Jadi, notula adalah catatan ringkas atau singkat semua pembicaraan dan hal yang diputuskan di dalam rapat. Menurut KBBI, notula dan notulen itu sama. Sedangkan orang yang mencatat notula atau membuat notula itu disebut dengan notulis. Jadi jangan salah lagi ya, jangan bingung lagi. Adapun fungsi dari notula rapat, yang pertama sebagai alat bukti. Apabila terdapat kasus tertentu, maka notula rapat ini dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian di pengadilan. Misalnya dalam contoh pendaftaran suatu organisasi, apabila ada perubahan bentuk atau penutupan suatu organisasi, dan juga dapat membuktikan adanya pelaksanaan tugas atau tidak terlaksananya tugas tersebut. Yang kedua, sebagai sumber informasi bagi peserta rapat yang tidak hadir. Nah, meskipun ada peserta rapat yang berhalangan hadir, sebaiknya peserta rapat mengetahui materi yang dibahas di dalam rapat dan mengetahui apa hasil dari rapat tersebut. Jadi, bagi peserta rapat yang berhalangan hadir, maka notula ini berfungsi untuk memberikan informasi bagi mereka. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Misalnya dalam rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya, itu memerlukan realisasi atau membutuhkan tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada rapat berikutnya. Nah, di sini fungsi dari notula itu adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan atau menindaklanjuti dari agenda atau putusan rapat sebelumnya. Yang keempat, sebagai alat pengingat untuk peserta. Nah, biasanya setelah pembukaan rapat, sekretaris akan membacakan hasil dari notula rapat sebelumnya sehingga dapat mengingatkan para peserta rapat terkait hasil rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya. Yang kelima, notula sebagai dokumen. Karena notula ini berfungsi sebagai dokumen, maka notula harus disusun secara rapi menurut kronologis dan dijilid secara rapi lalu disimpan dengan baik dengan sistem pengarsipan. Yang keenam, notula berfungsi sebagai alat untuk rapat semu. Yang dimaksud rapat semu di sini ialah rapat yang tidak pernah dilaksanakan atau rapat yang dilaksanakan secara fiktif. Biasanya pada saat menyusun notula ini dikonsultasikan terlebih dahulu kepada ahli hukum. Nah, itu tadi merupakan fungsi notula rapat. Selanjutnya ada jenis-jenis notula rapat. Nah, notula rapat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada notula harfiah dan yang kedua ada notula rangkuman. Nah, notula harfiah itu merupakan laporan atau pencatatan kata demi kata secara menyeluruh
dari isi atau keseluruhan rapat tanpa mengurangi atau menambahkan atau menghilangkan kata lain. Nah, contoh dari notula harfiah ini merupakan dikte atau stenografi, kemudian menulis dari rekaman atau menggabungkan dari keduanya. Jadi notula harfiah ini merupakan hasil secara keseluruhan dari suatu rapat. Sedangkan notula rangkuman itu merupakan catatan ringkas atau laporan ringkas terkait pembicaraan di dalam sebuah rapat. Jadi jika notula rangkuman ini itu merupakan pencatatan di mana yang dicatat atau yang ditulis di dalam notula itu hal-hal yang penting saja. Selanjutnya adalah tugas dari notulis. Nah, apa itu notulis? Jangan lupa ya, notulis itu merupakan orang yang bertugas untuk membuat notula rapat. Nah, tugas dari notulis itu sendiri antara lain yang pertama, mencatat topik atau permasalahan rapat. Yang kedua, mencatat waktu dan tempat berlangsungnya diskusi atau rapat. Itu sendiri, misalkan rapat pada pukul 8 pagi bertempat di meeting room perusahaan. Nah, seperti itu. Kemudian mencatat jumlah peserta rapat itu ada berapa orang yang hadir atau ada berapa orang yang tidak hadir, seperti itu. Lalu mencatat segala proses yang berlangsung dalam diskusi. Nah, ini merupakan inti dari notula rapat atau isi dari notula rapat. Kemudian menuliskan kesimpulan atau hasil dari diskusi. Nah, biasanya di akhir dari suatu rapat itu pimpinan rapat itu akan memberikan kesimpulan atau hasil dari rapat yang berlangsung. Lalu membuat laporan hasil diskusi. Nah, setelah mencatat itu semua, maka notulis itu bertugas untuk membuat laporan dari hasil yang sudah dilaksanakan tadi. Kemudian yang terakhir adalah mendokumentasikan catatan tentang diskusi yang telah dilakukan. Nah, itu tadi merupakan tugas dari seorang notulis. Lalu, keahlian apa sih yang harus dimiliki seorang notulis? Yang pertama, seorang notulis itu harus memiliki pendengaran dan keahlian menulis yang baik. Nah, mendengarkan dan menulis bagi seorang notulis itu sangat penting, karena jika notulis itu tidak pandai dalam mendengarkan dan tidak ahli dalam menulis, itu akan berpengaruh terhadap notula yang dibuatnya. Kemudian, memilah dan memilih hal yang penting dan tidak penting. Nah, di dalam membuat notula itu kita harus membuat ringkasan yang tidak bertele-tele tetapi jelas, jadi singkat dan jelas. Yang namanya rangkuman itu adalah catatan singkat. Jadi notulis harus mempunyai keahlian dalam memilih mana pembicaraan yang penting dan mana pembicaraan yang tidak penting. Selanjutnya, konsentrasi yang tinggi. Nah, seorang notulis itu harus mempunyai konsentrasi yang tinggi, karena di dalam sebuah rapat yang berlangsung itu biasanya rapat tidak berjalan secara singkat, paling tidak 1 jam atau sampai 3 jam. Nah, itu kan merupakan waktu yang cukup lama, dan di dalam rapat tersebut notulis itu bertugas untuk mencatat hal-hal penting dalam rapat yang dibuat dalam notula. Jadi selama rapat berlangsung itu konsentrasi dari notulis harus baik agar hal-hal yang penting itu tidak terlewatkan dalam notula. Kemudian bersikap objektif dan jujur, lalu menguasai teknis baku dan menguasai materi pembahasan. Selanjutnya, mengetahui dan memenuhi kebutuhan pembaca notulen. Jadi, hal-hal yang dibutuhkan oleh pembaca itu harus diketahui oleh notulis untuk ditulis dalam sebuah notula.
Selanjutnya, menguasai metode pencatatan secara sistematis itu hal yang sangat penting. Kemudian menguasai metode pengolahan data, lalu menguasai berbagai hal yang berhubungan dengan rapat, dan terakhir dapat menyimpulkan hasil rapat. Selanjutnya, hal apa aja sih yang diperlukan sebelum kita membuat notula? Nah, yang pertama itu kita harus menyiapkan alat-alatnya, baik itu alat tulis, kertas, komputer, laptop, atau notebook yang kita gunakan untuk menulis atau menyusun notula rapat itu sendiri. Yang kedua, menyiapkan kaset atau rekaman atau hal apa saja yang bisa untuk merekam apabila ada pembicaraan yang tidak dapat ditulis. Yang ketiga, memahami prosedur rapat sebelum rapat dimulai. Jadi kita sebagai notulis itu harus tahu prosedur-prosedur apa yang digunakan dalam sebuah rapat. Yang keempat, menyediakan buku-buku referensi yang menunjang materi rapat. Selanjutnya kita akan membahas materi terkait pembuatan notula rapat. Yang pertama itu ada susunan notula. Yang pertama di sebuah notula rapat itu ada judul notula, kemudian tempat dan waktu diselenggarakannya rapat, lalu nama pimpinan dan sekretaris rapat. Setelah itu yang keempat, jumlah peserta rapat baik yang hadir maupun tidak hadir. Nah, untuk peserta yang hadir ini biasanya disebutkan dalam daftar hadir. Kemudian yang selanjutnya itu ada acara dan agenda rapat, lalu ada jalannya rapat atau risalah rapat dari awal sampai akhir rapat. Kemudian ada tempat, tanggal, bulan, dan tahun notula itu dibuat, dan ada tanda tangan pembuat notula atau notulis yang isinya ada nama terang dan jabatan. Kemudian ada pengesahan oleh pimpinan rapat. Lalu selanjutnya teknik menyusun notula. Yang pertama, bila rapat rutin itu sebaiknya diberi nomor urut bulan dan tahun rapat. Yang kedua, informasikan judul rapat. Seperti sebelumnya tadi, harus ada judul rapat. Apakah rapat itu merupakan rapat pemberian informasi, atau rapat pemecahan masalah, atau rapat pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Yang kemudian, susunan notula lengkap. Jadi, dalam notula itu harus ada susunan yang lengkap, berisi tanda tangan pimpinan dan tanda tangan dari notulis rapat. Lalu selanjutnya ada setiap peserta yang berbicara atau memberi tanggapan itu perlu disebutkan namanya dalam notula. Misalkan Bu Ais menanggapi rapat dengan bla bla bla. Nah, itu nama dari yang menanggapi itu juga perlu dituliskan dalam sebuah notula. Kemudian, keputusan yang diambil dalam rapat hendaknya juga dicatat secara lengkap agar tidak ada yang terlewatkan. Kemudian, yang terakhir, waktu dimulai dan berakhirnya rapat itu juga harus dituliskan. Nah, selanjutnya ini adalah sistematika dan prosedur dari penyusunan notula rapat, yaitu ada kepala notula, isi notula, bagian akhir notula atau kaki notula, dan penanda tanganan. Yang pertama ada kepala notula yang berisi nama atau tema yang dibahas dalam rapat, lalu ada hari dan tanggal rapat berlangsung, kemudian ada tempat berlangsungnya rapat, jenis rapat yang berlangsung, dan unsur yang terlibat dalam rapat seperti pimpinan, sekretaris, notulis, dan peserta rapat. Nah, ini merupakan gambaran atau contoh format dari kepala notula rapat itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua ada isi notula. Nah, isi notula ini terdiri dari kata pembukaan, pembahasan,
pembacaan keputusan dan hasil, lalu ada waktu dan jam penutupan, dan ini merupakan format dari isi notula itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada bagian akhir notula atau disebut juga dengan kaki notula yang berisi nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat, pangkat, dan NIP jika mempunyai. Dan ini merupakan contoh format dari bagian akhir atau kaki notula. Lalu yang terakhir ada penandatanganan. Nah, penandatanganan itu sendiri merupakan kumpulan tanda tangan dari orang-orang yang dianggap penting dalam mempertanggungjawabkan acara rapat yang telah dilaksanakan. Biasanya notula ini ditandatangani oleh pimpinan rapat dan notulis rapat. Itu tadi merupakan sistematika dan prosedur penyusunan notula rapat. Sekian itu pembahasan terkait materi notula rapat. Di sini Ibu mempunyai contoh dari notula rapat itu sendiri. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh notula rapat. Nah, Ibu mempunyai contoh notula atau notulen rapat di tingkat sekolahan, yaitu OSIS SMA 2 Wonosobo. Hari dan tanggal itu ada Sabtu 20 Mei 2016, waktu pukul 9 sampai 12. Materinya ialah rencana penyelenggaraan seminar penyuluhan bahaya virus Zika. Pemimpin rapat adalah Laga Biru Kelana sebagai Ketua OSIS SMA 2 Wonosobo. Notulisnya ialah Siska Luciana. Jumlah peserta yang hadir adalah 50 orang dan tidak hadir itu tidak ada, bisa ditulis di strip. Susunan rapat itu terdiri dari pembukaan, pembahasan, dan penutup. Nah, itu tadi merupakan bagian-bagian dari kepala notula yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Selanjutnya, pada notulen ini terdapat pokok pembahasan, hasil pembahasan, lain-lain, dan penutup. Ini merupakan isi dari notula rapatnya. Perlu diingat bahwa format tiap notula atau notulen itu berbeda-beda, tetapi pada intinya untuk isi notula itu diawali dari pembukaan rapat, kemudian ada pembahasan, lalu ada pembacaan hasil keputusan atau kesimpulan, kemudian ada penutup, yaitu berakhirnya waktu rapat itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada bagian akhir notula atau kaki notula yang berisi nama jabatan, kemudian nama terang, dan tanda tangan bila ada. Nah, itu tadi merupakan materi notula rapat yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.